kami dari kelompok 5 dengan tema praktik pembentukan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya kurang lebih akan membahas mekanisme kontrol norma melalui pengujian peraturan perundang-undangan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Yendiko Kevin Prasetyo dengan NIM akhir 557. Saya Dr. Dika Herani dengan NIM akhir 565. Saya Muhammad Rizky dengan NIM belakang 551. Simak video ini ya. Pertama, di sini akan membahas mengenai definisi PUU. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Pasal 1 Ketentuan Umum menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia melibatkan beberapa tahap yang sistematis dan terstruktur. Berikut adalah tahapan-tahapan utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang. Yang pertama, tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu perencanaan. Tahap ini melibatkan penyusunan program legislasi nasional atau Prolegnas oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Prolegnas merupakan daftar prioritas rancangan undang-undang yang akan dibuat dalam jangka waktu tertentu, biasanya 5 tahun. Lalu, Prolegnas disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan hukum masyarakat dan aspirasi yang ada. Kedua, ada penyusunan. Setelah perencanaan dilakukan, penyusunan rancangan undang-undang atau RUU oleh eksekutif atau legislatif. Penyusunan ini melibatkan naskah akademik dan draft awal dari RUU. RUU dapat diajukan oleh Presiden atau oleh anggota DPR. Lalu yang ketiga, itu ada pembahasan. Pembahasan RUU dilakukan oleh DPR bersama dengan eksekutif. Pembahasan ini melibatkan rapat komisi, badan legislatif, dan rapat paripurna. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan antara legislatif dan eksekutif. Lalu setelah itu ada pengesahan. Setelah RUU disepakati, maka RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang oleh Presiden. Pengesahan ini menandai bahwa RUU telah menjadi produk hukum yang sah. Pengesahan dilakukan setelah RUU mendapat persetujuan dari DPR dan Presiden. Lalu yang terakhir ada pengundangan. Setelah disahkan, undang-undang harus diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia dan tambahan lembaran negara Republik Indonesia untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut dikenal dan dipraktekkan oleh masyarakat luas. Lalu pengundangan ini merupakan tahap akhir dalam proses pembentukan undang-undang. Mekanisme kontrol norma dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia melibatkan beberapa jenis pengawasan yang dilakukan oleh berbagai lembaga. Berikut adalah penjelasan tentang mekanisme kontrol norma tersebut. Jenis-jenis kontrol norma. Yang pertama ada judicial review atau kontrol peradilan. Dilakukan oleh lembaga peradilan seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Judicial review bertujuan untuk menguji keabsahan peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang dasar atau undang-undang yang lebih tinggi. Mahkamah Agung menguji peraturan di bawah undang-undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Lalu yang kedua, ada legislative review atau kontrol legislatif. Dilakukan oleh lembaga legislatif seperti DPR dan DPRD. Legislative review berfungsi untuk mengawasi dan meninjau kembali peraturan perundang-undangan yang telah dibuat, terutama jika ada permintaan dari masyarakat. Lalu DPR dapat melakukan review terhadap permohonan peninjauan undang-undang, sedangkan DPRD melakukan review terhadap peraturan daerah atau Perda. Lalu yang ketiga, ada executive review atau kontrol administratif. Dilakukan oleh lembaga eksekutif seperti Kementerian Hukum dan HAM. Executive review bertujuan untuk mengawasi dan menata peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh kementerian atau lembaga lainnya. Menkumham melakukan review administratif untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Lalu, tujuan dari kontrol norma adalah untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan tidak melanggar hak-hak masyarakat. Kontrol norma juga berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa peraturan perundang-undangan diterapkan secara adil dan konsisten. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengujian peraturan perundang-undangan. Pengujian peraturan perundang-undangan adalah proses hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah suatu undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Proses ini terdiri dari dua jenis pengujian. Yang pertama adalah pengujian formil dan yang kedua adalah material. Pengujian formil adalah proses penilaian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perpu, yaitu apakah undang-undang tersebut dibuat sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pengujian formal harus diajukan dalam waktu 45 hari sejak undang-undang diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Lalu yang kedua adalah pengujian material. Pengujian material adalah penilaian terhadap isi atau materi undang-undang atau Perpu untuk memastikan bahwa substansi tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pengujian material tidak memiliki batas waktu pengujian, artinya dapat dilakukan kapan saja setelah undang-undang diundangkan. Lalu saya akan menerangkan mengenai proses pengujian. Proses pengujian undang-undang melibatkan beberapa tahap. Yang pertama adalah pengajuan permohonan. Permohonan diajukan melalui pengujian undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Yang kedua adalah pemeriksaan kelengkapan. Mahkamah memeriksa kelengkapan syarat-syarat permohonan. Yang ketiga adalah sidang pendahuluan. Mahkamah memeriksa permohonan dan memberikan nasihat untuk memperbaiki permohonan jika diperlukan. Lalu selanjutnya adalah sidang pleno. Mahkamah akan melakukan pemeriksaan dan pengambilan putusan. Dan yang terakhir adalah pengucapan putusan. Pengucapan putusan dilakukan oleh Mahkamah untuk mengumumkan putusan terakhir. Pihak yang terlibat dalam pengujian formil dan material, yang pertama adalah pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang meliputi yang pertama, perorangan warga negara Indonesia termasuk kelompok orang dengan kepentingan yang sama. Yang kedua adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan sesuai dengan prinsip NKRI. Yang ketiga adalah badan hukum publik ataupun privat. Dan yang terakhir adalah lembaga negara. Lembaga yang terlibat dalam pengujian peraturan perundang-undangan sesuai dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tahun 1999 sampai 2002 merumuskan ada dua lembaga kekuasaan kehakiman yang diberi kewenangan untuk melakukan judicial review, yaitu yang pertama adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung diberikan kewenangan judicial review di bawah undang-undang dan kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Kemudian selanjutnya yaitu pentingnya pengujian peraturan perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam menjaga supremasi konstitusi dan memastikan bahwa undang-undang yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu fungsi utama MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang dikenal sebagai judicial review. Fungsi pengujian ini bertujuan untuk menilai apakah materi muatan suatu undang-undang sesuai atau bertentangan dengan UUD 1945. Jika MK menemukan bahwa suatu undang-undang atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan konstitusi, MK berwenang untuk membatalkan atau menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Keputusan MK bersifat final dan mengikat sehingga tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Dengan menjalankan fungsi ini, MK berperan sebagai pengawal konstitusi yang memastikan bahwa semua produk legislasi sejalan dengan nilai-nilai dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi dan keharmonisan sistem hukum nasional serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Selain itu, fungsi pengujian undang-undang oleh MK juga mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan legislatif dengan memastikan bahwa setiap undang-undang yang disahkan tidak melanggar prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh konstitusi. Dengan demikian, MK memainkan peran krusial dalam menegakkan prinsip negara hukum dan demokrasi di Indonesia. Kemudian selanjutnya yaitu tantangan pengujian peraturan perundang-undangan. Pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas dan integritas proses tersebut. Tantangan-tantangan tersebut meliputi yang pertama ada pengujian formil. Pengujian formil menilai kesesuaian proses pembentukan undang-undang dengan prosedur yang ditetapkan dalam konstitusi. Tantangan utama dalam ujian ini adalah keterbatasan data dan informasi mengenai proses legislasi yang seringkali tidak transparan. Selain itu, pengujian formil kurang populer dibandingkan pengujian material, sehingga praktik dan presidennya masih terbatas. Kemudian ada keterbatasan kewenangan. MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945
namun tidak memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, seperti peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Hal ini dapat menyebabkan inkonsistensi dalam sistem hukum jika peraturan di bawah undang-undang bertentangan dengan konstitusi atau undang-undang di atasnya. Selanjutnya yaitu tekanan politik dan publik. Dalam beberapa kasus, MK menghadapi tekanan politik dan opini publik yang kuat, terutama ketika menguji undang-undang yang kontroversial. Misalnya pengujian undang-undang Cipta Kerja menghadapi tantangan terkait proses legislasi yang dianggap tidak transparan dan materi muatannya yang kompleks. Tekanan semacam ini dapat mempengaruhi independensi dan objektivitas MK dalam mengambil keputusan. Kemudian selanjutnya itu implementasi putusan. Meskipun putusan MK bersifat final dan mengikat, tantangan muncul dalam implementasi putusan tersebut. Ada kasusnya di mana lembaga atau pejabat terkait tidak mematuhi atau menunda pelaksanaan putusan MK yang dapat melemahkan otoritas dan efektivitas MK dalam menegakkan supremasi konstitusi. Menghadapi tantangan-tantangan ini, penting bagi MK dan pemangku kepentingan terkait untuk terus meningkatkan transparansi, memperluas kewenangan pengujian, menjaga independensi, dan memastikan kepatuhan terhadap putusan MK guna menjamin tegaknya prinsip negara hukum dan demokrasi di Indonesia. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Jika ada kurang kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.